Halo guys, jumpa lagi di channel Yudimbe. Yudimbe kali ini mau memposting terkait dengan mesin pelet vertikal. Mari kita analisa mesin pelet vertikal antara disk cetakan yang memutar dengan roller yang memutar. Perbedaannya sangat banyak sekali guys ya. Kalau disk yang memutar, roller itu hanya mengandalkan tekanan dari disk. Terus banyak suatu kendala ketika penyetelan baut kalau tidak imbang, itu mengakibatkan terjadinya mutar sebelah guys ya, mutar sebelah. Harus ada suatu keseimbangan. Tekanan sebelah kanan dan tekanan sebelah kiri harus sama. Nah, untuk kali ini mari kita perlihatkan antara roller yang mutar apakah cetakan yang mutar bagusan mana gitu. Menurut analisa saya, terus terang aja, bagusan yang roller berputar, karena penyetelannya cuma satu mengandalkan tekanan dari baut as tengah. Kalau yang ini dia sampai harus ada suatu keseimbangan antara tekanan sebelah kanan dengan tekanan sebelah kiri, sehingga harus balan. Kalau tidak balan, roller tersebut tidak akan berputar. Ditekan seapapun dia tidak akan mutar, sehingga terjadi gesekan antara roller dengan cetakan, terjadi seperti ini, menimbulkan suatu kegerangan guys ya. Haus dimakan oleh roller karena dia diam, tidak berputar, sehingga keluarnya itu tidak maksimal. Setelah kita pelajari, setelah kita teliti, ini khusus untuk pemula. Jadi kalau bikin atau beli mesin pelet vertikal, baiknya roller yang berputar. Tentunya juga harganya beda kan, mahalan yang roller. Nah, terus pembuatan roller, terus terang aja, kalau tidak diseliputi dengan seal atau dengan tutup bearing, itu kekuatannya tidak akan lama. 2 jam pasti dibongkar, 2 jam 3 jam dibongkar. Cepat haus dan cepat padat oleh serbuk kotoran media yang kita cetak guys ya. Jadi cara pembuatan roller seperti ini. Ini masuk bearing, dua bearing masuk, ujungnya kita tutup. Terserah mau ditutup pakai plat atau pakai seal, itu lebih bagus guys ya. Ini saya udah bikin banyak nih beginian. Dari vertikal yang cetakan mutar, kita rubah dengan roller yang berputar. Kelihatannya sangat bagus guys ya, sangat bagus, dan pasti hasilnya pun akan maksimal karena tekanannya bisa diatur dan tekanannya cuma satu dengan kekuatan as tengah itu guys ya. Baik, kita pasang ya. Ini awalnya disk pemutar nih, ini berdasarkan uji coba, ini punya sendiri, kita bongkar semua. Ternyata efektif yang
roller berputar dengan mengikuti as penggerak. Dia diam guys ya, ketika as berputar pun diam. Ini sifatnya kayak tracker guys ya, ketika ini ditekan as ini akan menarik, as menarik. Jadi bearing bawah ini harus ada tahanan ini biar as ini tidak keluar ke atas, jadi bisa menekan secara maksimal. Nah, terus kita pasang rollernya guys ya. Ini seperti ini. Ini saya buat berapa biji nih, 10 biji nih. Ini roller yang sudah kita pasang. Tuh. Dia tertutup oleh pembatas roller. Jadi bearing ini ada di dalam. Ini 2 biji. Jadi kita tidak bisa memperagakan karena ini udah dipasang guys ya. Tidak sempat kamera. Kalau kita pasang cepet nih, ring cepet, dia nggak bisa keluar. Ini hanya sekedar memberikan suatu wawasan pengetahuan terhadap pemula yang pengen punya mesin pelet vertikal. Saya tidak mengajarin orang-orang yang sudah pintar dan yang sudah membuat mesin memproduksi pelet vertikal. Tapi setelah kita analisa, karena terus terang aja, saya di sini juga punya ternak, punya ikan. Jadi kita coba dari mesin apung, dari mesin gilingan, pakai gilingan daging yang kita custom ya. Ternyata sangat mudah yang kita custom. Karena apa? Spare partnya pun banyak di toko, banyak di mana-mana. Ketika kita menjual mesin pelet vertikal terus ada trouble sama pembeli, larinya ke kita juga pusing guys ya. Makanya kita analisa, kita pelajari, ternyata yang bagus itu roller yang berputar. Karena pemula terus terang aja, bagi orang-orang yang tidak mempunyai dasar teknik, begitu dikencengin satu, yang satunya tidak berputar, kencengin semua terus sampai dragnya pun selek guys ya, tidak bisa dikencengin lagi. Apalagi buatan-buatan dari produk-produk Cina itu, ini bahannya hancuran. Ketika dikencengin terus bautnya dol, nggak bisa dilas lagi. Kalau ini terbuat dari besi semua guys, terbuat dari besi semua. Kita pasang rollernya guys ya. Jadi ini semua tertutup, bearing tertutup. Ini ada seal dan tidak bisa dimasuki oleh serbuk atau media yang kita cetak guys ya. Dan sini ada sepi nih, sepi guys ya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Ini sangat ringan sekali guys ya. Kalau disk yang mutar itu nggak bakalan berputar semua, nggak bakal berputar semua. Pasti yang sebelah mutar, yang sebelah enggak. Ketika ini udah haus, licin, pasti dia nggak akan berputar. Sehingga media yang kita cetak itu nggak bakalan keluar. Kalau ini kan ibarat roda menggilas, tidak ada benda serbuk, tidak ada benda yang kasar, semua pasti masuk.
Dan mesin pelet yang dipergunakan untuk giling serbuk gergaji juga semua pakai ini guys ya, semua pakai ini. Tidak ada yang dismutar karena kurang maksimal, tekanannya pun kurang, sehingga dia robah, sangat robah. Ini kenceng, ini kendor, ini kenceng, ini kendor. Bearing pun cepat haus. Paling lama 2 jam 3 jam kita harus bersihkan. Kalau ini mudah-mudahan tadi sepi udah kita pasang. Nah, kita kasih ring guys ya. Ring ini jangan sampai press ya, karena untuk menekan roller ini. Tuh. Memasang baut pun jangan satu guys ya, ini harus dua. Yang satu untuk mengencangkan roller. Nah, tuh udah kenceng kan? Ini udah kencang sekali nih. Supaya bagaimana supaya dia tidak akan kembali. Tentunya juga tidak harus sana sini kencengin, tidak. Supaya dia tidak kembali dan tidak kendor lagi, maka kunci pakai baut yang satunya. Ini sebagai kunci guys. Ini kencengin sekencang mungkin guys ya. Nah, udah. Keras guys ya, nggak bisa diputar pakai tangan. Jangan terlalu kenceng, karena terlalu kenceng ini akan haus. Segini aja udah cukup. Itu guys ya, ini hanya sekedar pemberitahuan bagi pemula, bukan pemberitahuan bagi orang-orang pinter nih. Tuh. Jadi yang pertama bikin roller itu harus seperti ini. Ini tertutup, jangan blong semua dibolongin, harus ada pembatas, lalu masukin bearing. Itu bisa. Nah, udah begini, kita tutup. Apakah tutupnya pakai aluminium, pakai plat yang nggak begitu tebal, apakah langsung juga bisa guys ya, langsung. Apakah dengan pipa sambung seperti ini. Kalau ini tadinya kan bekas cetakan yang berputar, kita pasang lagi. Terus cara bikinnya seperti ini guys. Ini pipa penyangga ini harus besar nih, harus besar. Apa dasarnya kita pakai tahanan seperti ini, ada 4 biji tahanan. Bukan berarti ini hanya sekedar variasi, ini menahan supaya dia tidak goyang guys, supaya tidak goyang. Ini tinggal masukin aja ke gearbox yang sudah kita pasang. Ini nanti kita uji coba pakai mesin diesel guys ya, pakai mesin diesel. Rencana kita mau produksi pelet untuk sapi domba guys ya, makanya kita bikin
mesin pelet vertikal yang rollernya itu berputar, bergerak. Jadi ada suatu keseimbangan antara yang kanan dengan yang kiri itu. Terus mutarnya juga pasti dia akan berputar semua, dua-duanya, karena disambung dengan as penggerak. Beda dengan disk yang berputar guys ya, dia hanya mengandalkan gesekan ini. Ketika dia digesek, nempel, dia akan mutar. Ketika longgar, dia tidak akan mutar sebentar. Itu guys ya. Ini terus terang aja, kita sebagai pengrajin mesin pelet ternak ya, terutama pemula-pemula, Pak Yudi sedia nggak mesin pelet apung? Ada salah satu teman saya beli 180 juta sampai sekarang nggak dipakai guys. Terus ada lagi dari daerah Jogja, Jawa Tengah, dia konsultasi ke saya, Pak kenapa nggak bisa apung? Coba lihat media yang kita cetak, apakah halus enggak? Karena apung tidaknya itu bukan berarti di mesin ya, kadar air juga pengaruh guys. Kadar air juga pengaruh. Terlalu banyak kadar air dia akan ini. Nah, terlalu kasar serbuknya tidak akan apung juga. Teman saya itu sampai nganggur dia itu beli. Toh pada akhirnya belinya itu mesin-mesin yang kita buat dengan custom gilingan daging itu guys ya. Jadi jangan berharap apung tidak. Itu suatu pertanyaan yang ini saya rasa apung tidaknya itu kan tergantung kita mengelola adonan. Ketika adonannya udah lembut 0,6 0,7 kehalusannya, terus bahan-bahannya, medianya, kalau dia racik dengan beban media yang berat dan kasar, itu nggak bakalan apung. Kadar airnya pun juga diatur. Itu guys, ini udah jadi nih, tinggal pasang. Kita coba produksi pelet domba. Ini pun salah satu mesin hidup guys ya. Saya daripada banyak barang-barang bekas nih, punya shockbreaker motor nih, saya buat mesin bubut. Kalau kita pelajari mesin bubut itu kan fungsinya mengerok, meratakan, jadi tidak harus mewah guys. Yang jelas fungsinya sama. Begitupun mesin-mesin pelet, yang penting sudah berbentuk pelet ya, dia pelet. Cuma untuk vertikal beda karena kasihan sama pembeli. Ketika beli 2 hari cetak, Pak ininya macet, bearingnya hancur, karena itu kemasukan oleh serbuk guys. Saya rasa memahami guys ya. Oke guys, itu aja barangkali menganalisa antara pelet vertikal dengan roller yang memutar dengan disk atau cetakan yang memutar. Bedanya sangat jauh sekali. Ideal pakai roller yang berputar mengikuti as penggerak guys ya. Itu jangan lupa guys ya, tolong subscribe, nanti saya berikan wawasan-wawasan terkait dengan mesin, terutama di mesin-mesin pelet, mesin-mesin yang serbaguna dengan pakai gilingan daging. Bagaimana saja kita juga udah membuat konten sebelum-sebelumnya itu.
guys ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.